Perkenalkan, nama saya Wisnu Birawa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswati, klaster 3AG nomor absen 61. Di sini saya akan menjelaskan video tahapan tentang perawatan pasak fiber. Pasak adalah suatu bangunan logam ataupun non-logam yang dimasukkan ke dalam saluran akar dengan tujuan untuk meningkatkan retensi dari mahkota dan meneruskan tekanan dari gigi hingga meluas atau merata ke sepanjang akar. Berdasarkan pembuatannya, pasak dibagi menjadi dua, yaitu pasak fabricated dan prefabricated. Berdasarkan bahannya, pasak dapat dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Contoh dari pasak non-logam yaitu yang pertama ada pasak composite, yang kedua ada pasak seramik, yang ketiga ada pasak fiber reinforced polymer. Jadi yang pertama, dilakukan kontrol pasca perawatan saluran akar, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Jika hasil pemeriksaan subjektif tidak ada keluhan sakit, yaitu dilanjutkan dengan pemeriksaan objektif, itu dilihat tempatan sementara masih dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan perkusi, trak dan palpasi. Jika hasilnya negatif, kemudian dilakukan penentuan warna gigi dengan menggunakan fotomer set guide dan didapatkan hasil dengan warna gigi A2. Selanjutnya dilakukan pembongkaran tumpatan sementara hasil dari perawatan saluran akar sebelumnya menggunakan eskavator. Kemudian dilakukan preparasi kavitas. Semua kavo surface enamel margin yang tidak didukung dentin di-bevel dengan desain chamfer solder atau hologram bevel dengan menggunakan flame bore. Hologram bevel digunakan pada teknik penambalan resin komposit gigi anterior karena fungsinya untuk memberikan massa material yang cukup untuk beban kunyah yang diterima pada tambalan gigi anterior. Kemudian dilanjutkan dengan preparasi saluran pasak. Diawali dengan pemotongan gutta perca dengan cara pengambilan 2/3 gutta perca dengan memasukkan plugger yang terlebih dahulu dipanaskan di atas api Bunsen ke dalam saluran pasak. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pisau ringer. Selanjutnya dilakukan irigasi pada saluran pasak dengan menggunakan NaOCl dan Aquades secara bergantian. Kemudian saluran pasak dikeringkan menggunakan paper point. Setelah itu blokir daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Kemudian aplikasikan bahan hexa ke seluruh permukaan gigi dan saluran pasak selama 15 detik dan dibilas menggunakan air. Kemudian keringkan saluran pasak menggunakan paper point. Setelah itu blokir daerah kerja kembali dengan menggunakan cotton roll. Kemudian selanjutnya aplikasi bahan bonding. Di sini saya menggunakan cotton bud sebagai microbrush.
Jadi bahan bonding diaplikasikan ke seluruh permukaan gigi. Kemudian dilakukan polimerisasi dengan menggunakan lye curing selama 20 detik. Selanjutnya, serabut pita fiber dipotong sepanjang 30 mm. Kemudian diaplikasikan resin composite flowable pada permukaan serabut fiber. Kemudian, aplikasikan semen resin composite flowable pada jarum lentulo. Selanjutnya, jarum lentulo yang telah berisi resin composite flowable diaplikasikan ke dalam saluran pasak. Kemudian, serabut fiber dilipat menjadi dua bagian yang sama. Kemudian, serabut fiber dimasukkan ke dalam saluran pasak menggunakan pinset. Kemudian, dikondensasikan menggunakan plugger. Kemudian diaplikasikan sinar lye cure selama 20 detik. Selanjutnya dilakukan penumpatan dengan bahan resin komposit dan dibentuk menggunakan celluloid strip serta menggunakan plastic filling instrumen. Penumpatan bahan resin komposit pada permukaan kavitas dilakukan secara incremental atau berlapis. Kemudian dilakukan lye cure selama 20 detik. Prosedur ini dilakukan terus-menerus sampai seluruh permukaan kavitas terisi penuh oleh bahan resin komposit. Kemudian cek oklusi dengan menggunakan articulating paper. Kemudian dilakukan finishing restorasi komposit menggunakan fine finishing burr. Dan yang terakhir dilakukan pemolesan dengan menggunakan composite polishing kit. Jika semua sudah selesai, pasien diinstruksikan untuk datang kembali 1 minggu ke depan untuk dilakukan kontrol. Kemudian kontrol pasca perawatan restorasi pasak fiber dengan melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Hasil pemeriksaan subjektif tidak ada keluhan sakit. Hasil pemeriksaan objektif tumpatan dalam keadaan baik. Kemudian dilakukan perkusi, drag, palpasi, dan hasilnya negatif. Kemudian tidak ada kegoyangan. Kemudian jaringan sekitar gigi contohnya gingival normal. Dan tidak ada perubahan warna tumpatan. Serta hubungan tepi baik.